Awal film ngasih tunjuk kalau ada banyak kuburan. Bukan kuburan orang ya, tapi kuburan binatang. Anak-anak di pemukiman sana, kalau binatang kesayangannya mati, dikubur di pemakaman yang bernama Pet Cemetery. Mantan kalau mati cocoknya dikubur di sini ya kan? Ada satu keluarga yang baru pindah ke sana. Seorang dokter kampus bernama Louis. Biniknya bernama Rahel. Serta dua orang anak kecil, Ellie dan Gates. Mereka juga punya satu ekor kucing bernama Church. Susah kali aku sebutnya. Ku ganti aja lah ya. Jadi nama kucing paling terkenal sedunia, yaitu Samsul. Izin ya Bang TikTok Ejak 15. Main-main lah si Ellie di ayunan ban. Ketengok dia, ada jalanan kecil menuju ke dalam hutan. Dia teriak ngasih tahu mamanya. Tapi karena tali ayunan udah lapuk, kecampak jatuhlah dia. Louis dan Rahel langsung segera nyamperin. Si Gates ditinggal gitu aja. Rumah baru mereka ini dekat dengan pasar. Banyak mobil besar seperti mobil pick-up, truk berlewatan di jalanan itu. Karena masih bocil, jadi lasak kali si Gates. Dada-dada dia sama mobil yang lewat. Dada tayo, kayak gitulah. Mau ke tengah jalan pula dia. Pas udah mau ketabrak, tiba-tiba aja ada seorang pria tua yang datang nangkap si Gates. Jadi selamatlah dia. Mama bapaknya udah jantungan aja ngelihatnya. Kenalan lah mereka. Nama Pak Tua ini adalah Jude. Dia tinggal di seberang rumah baru mereka. Rahel nanya sama dia, jalan kecil apa yang ada di sana? Jude bilang ke mereka, beres-bereslah dulu kalian. Nanti ku ajak jalan-jalan kalian ke sana. Gitu katanya. Saat di malam hari, Louis pergi ke rumah Jude. Sambil minum bir, Jude cerita kalau jalanan kecil itu menuju ke kuburan binatang yang bernama Pet Cemetery. Gara-gara banyak mobil truk lewat lalu lalang, jadi banyak peliharaan ketabrak, bermatian, dan akhirnya dibuatlah kuburan binatang di dalam hutan. Jude ngusulin sama Louis agar si Samsul dikebiri aja, supaya nggak lasak kali dia. Lari-lari ketabrak pula nanti. Keesokan hari, setelah selesai beres-beres nyusun barang di rumah baru, Jude sesuai dengan janji semalam, dia jadi tour guide ke kuburan binatang tersebut. Senang-senang lah orang itu. Mereka pikir mau pergi piknik ke tempat yang cantik. Nggak taunya tempat itu adalah tempat yang angker. Dengan papan bertuliskan Pet Cemetery. Dari binatang kayak ikan mas, kucing, bahkan Jude juga udah ngubur anjing sayangannya di sana. Rahel tampak kelihatan ada trauma tersendiri ketika melihat pemakaman. Di sana Jude juga ngasih tahu arti kuburan sama Ellie dengan sedikit nakut-nakutin dia. Di malam hari, Ellie curhat ke bapaknya. Dia nggak mau Samsul mati dan dikubur di Pet Cemetery. Sambil nangis cengeng, dia bilang kalau nggak mau kehilangan Samsul, kucing kesayangannya. Pagi pun tiba. Hari itu adalah hari pertama Louis masuk kerja sebagai seorang dokter di sebuah kampus. Dia juga bawa Samsul untuk dioperasi kebiri, biar dia nggak lasak-lasak. Hal itu dilakukan agar Ellie tidak kehilangan kucing kesayangannya. Baru hari pertama masuk kerja, udah ada aja kejadian mahasiswa yang ketabrak truk. Kulit kepalanya setengah terkelupas, otaknya sampai nampak weh. Seram kali lah pokoknya. Segala cara udah dibuat, tapi percuma aja. Si mahasiswa yang bernama Victor ini udah mati, gak bisa lagi diselamatkan. Dan tiba-tiba aja, hal tidak terduga terjadi. Bisa pula hidup lagi si kambing ini. Sambil nyebut nama si Louis. Ya tentu aja terkejutlah si Louis. Dari mana kau tahu namaku? Si Victor bilang, Louis, aku akan menggentayangimu Louis. Kayak gitulah cara dia ngomong. Abis itu si Victor mati lagi. Suka-suka hati dia aja bah. Kambing. Pas di malam hari, saat Rahel dan Louis udah bobo cantik, si Victor datang lagi. Louis pikir dia lagi mimpi buruk. Ya udah diikutin aja lah. Cuma mimpi kok pikirnya. Ternyata dia ngajak Louis pergi ke kuburan. Pas udah sampai di sana, Victor nyampein peringatan. Mau seberapa besar penderitaan kau, geng? Jangan sampai kau lewatin ya jalan pembatasan itu. Di sana tempat yang mati bisa bicara. Bersinarlah terowongan kuburan di sana. Ya jadi ketakutan lah si Louis. Dia pun minta agar mimpi buruknya segera berakhir. Bukan salahku kau mati ya bro. Yang karena terserempet truknya kepala otak kau, makanya kau mati.
Nangis-nangislah si Louis supaya mimpi buruknya berakhir. Akhirnya pagi pun tiba. Louis terbangun dari tidur. Dia pikir kejadian tadi malam cuma mimpi. Pas dibuka selimutnya, beuh, udah berselemak kakinya dengan lumpur. Peninglah si kawan ini. Berarti tadi malam itu bukan mimpi. Kambing lah, pikir si Louis. Pas di kantornya, ketengok Louis file dokumen bernama Victor Pascoe. Karena udah merasa terganggu dengan kehadirannya, Louis pun ngebuang dokumen tersebut. Hari Thanksgiving telah tiba. Rahel beserta anak-anak pergi ke Chicago buat liburan ke rumah orang tuanya. Si Louis gak ikut pergi karena hubungan dia dengan bapaknya Rahel gak baik. Pas mereka udah pergi, mendadak Louis ditelepon sama Judd. Dia ngasih tahu kalau ada bangkai kucing di depan rumahnya. Yang ternyata itu adalah Samsul. Penenglah kepala si Louis. Dia tahu pasti Ellie akan syok kalau tahu si Samsul udah mati. Karena Judd merasa kasihan dan tidak mau Ellie jadi sedih, dia kemudian ngajak Louis ke suatu tempat, yaitu melewati perbatasan kuburan Pet Cemetery, tempat yang udah dilarang sama arwah Victor tadi malam. Si Louis yang mau-mau aja diajak ke sana, karena lagi hari libur juga ya kan, pikirnya. Dengan mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudra. Bukan. Jadi mereka ngelewatin hutan belantara, habis itu naikin bukit yang terjal. Baru sampailah mereka di kuburan angker suku Indian Micmac. Nah, inilah dia kuburan keramat suku Indian Micmac. Jadi disinilah tempat awal musibah akan muncul. Udah dilarang sama si Victor tadi malam, tapi gak didengerin sama Louis. Judd ngasih tahu kalau dia sendiri yang harus gali dan kuburan Samsul. Si Judd malah nyebat dulu. Rokok Samsul kayaknya itu. Sampai malam lah orang itu di sana. Dan akhirnya kuburan selesai digali. Dan Samsul pun dikubur di pemakaman suku Indian Micmac. Pas udah sampai di rumah, Judd ngasih tahu agar jaga rahasia tentang yang mereka lakukan tadi. Mendadak Louis teringat dengan peringatan Victor semalam. Jadi keringat dingin lah dia. Seakan-akan tahu dia kalau akan ada kejadian buruk yang bakalan menimpa keluarganya. Dia nelpon Ellie anaknya buat nanya keadaan di sana. Ellie juga nanya keadaan Samsul. Dan Louis berbohong kalau Samsul baik-baik aja. Udah panik lah muka si Louis karena Samsul udah dikubur di pemakaman terlarang. Keesokan pagi, waktu si Louis lagi nyapu-nyapu halaman, dia niat gak niat nyapunya karena teringat dengan kejadian semalam. Tiba-tiba aja pas dia masuk ke dalam gudang, miau! Ternyata Samsul udah hidup lagi. Matanya menyala kayak warna kuning stabilo. Louis pun sangat terkejut nengok Samsul yang udah hidup lagi. Kok bisa pula ya kan, pikirnya. Dia kemudian manggil-manggil kucingnya. Ting 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 ting, Samsul, ada Whiskas nih. Samsul, makan Whiskas dulu yuk. Ting 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 ting. Ya tentu aja si Samsul datang. Dengan wajah sangat terheran-heran ngelihat Samsul yang udah hidup lagi. Dia ngangkat Samsul yang lagi makan. Dan mendadak, wajah Louis kena cakar. Kok ganggu pulanya kucing makan Whiskas? Dapat cap Wolverine kok kan? Kau rasain lah. Louis pergi ke rumah Judd dan nyeritain tentang kucingnya yang udah hidup lagi. Judd memang tahu kalau Samsul akan hidup lagi. Ceritalah si Judd kalau dulu pas masih bocil, dia punya anjing kesayangan bernama Spot. Waktu anjingnya mati, ada seorang keturunan suku Indian Micmac nyuruh dia buat ngubur Spot di pemakaman terlarang. Mama Judd terkejut karena Spot yang tiba-tiba udah hidup lagi. Karena Spot sangat liar, gak seperti anjingnya dulu lagi, dia kemudian membunuh Spot dan nguburin di Pet Cemetery. Gitulah cerita si Judd. Dia sengaja ngelakuin hal itu agar Ellie gak sedih. Waktu Louis lagi berendam, tiba-tiba aja ada bangkai tikus nyemplung ke bathtubnya. Terkejutlah dia. Ternyata si Louis diganggu sama Samsul. Masih dendam kayaknya dia. Dengan emosi, Louis ngusir Samsul dari kamar mandi. Kambing lah. Lagi enak-enak berendam, kok kasih pula bangkai tikus. Lapet. Masa liburan udah selesai. Louis jemput Rahel dan anaknya di bandara. Baru nyampe, si Ellie udah nanya keadaan Samsul. Ya bapaknya ngejawab kalau Samsul baik-baik aja. Ellie bilang kalau dia mimpi buruk. Samsul ketabrak truk dan ditanam di kuburan angker. Wih,
Ternyata si Ellie bisa kayak dukun, maksudnya cenayang dari mimpi yang dialaminya. Pas udah di rumah, Ellie nyuruh Samsul keluar rumah karena badannya bau bangke. Dia minta sama mamanya buat bawa Samsul ke salon biar wangi. Pas mau tidur malam, Rahel cerita sama Louis tentang kakaknya yang bernama Zelda yang udah mati. Dulu pas masih bocil, Rahel disuruh bapak mamanya buat ngerawat Zelda yang udah lumpuh. Udah kayak mayat hidup lah pokoknya si Zelda. Hingga suatu ketika, dia ditinggal sama bapak mamanya, yang membuat dia gak bisa ngejaga Zelda. Pada akhirnya si kakak mati dengan mengenaskan. Hal itulah yang membuat dia merasa bersalah seumur hidup. Untuk nenangin hati bininya, mereka rame-rame piknik makan siang bersama di lapangan samping rumah. Louis dan Gates main layang-layangan dengan gembira. Abis itu, talinya lepas pula dibuat Gates. Si Louis malah ketawa senang, karena dipikirnya itu adalah kelucuan yang menggemaskan. Dikejar si Gates lah tali layangannya. Dan Louis malah menoleh ke belakang, karena Ellie mau main layang-layangan juga. Panik lah orang itu semua. Pas si Gates lari ngejar tali layang-layangan yang mau ke jalan raya. Nggak taunya, dari kejauhan ada mobil truk yang mau lewat. Matilah kita anyway. Si Louis lari sekencang-kencang mungkin, berharap bisa jadi flash dia. Nggak taunya kejatuh pula dia. Oh alah. Dan pas pula si Gates ngambil talinya di tengah jalan. Anakku! Wah! Tergila si Gates sama mobil truk. Nggak ditunjukin sama film. Tapi udah bisa lah kalian bayangkan. Cuma sepatunya aja yang nampak. Si Louis udah teriak-teriak kayak orang gila. No! Biar kalian tahu ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena kuburan suku Indian Micmac udah minta tumbal. Karena udah ngidupin Samsul kemarin. Abis itu ya kan, jasad Gates dibawa ke gereja. Di sana bapaknya Rahel nggak terima dengan kecerobohan yang dibuat Louis. Dengan penuh emosi, ditumbuk muka menantunya itu. Nggak terima si Louis. Dia langsung ngedorong mertuanya dan mengenai peti mati Gates. Untung aja mayat Gates nggak keluar kan. Nggak ada otak kali om ini. Di acara pemakaman, ngajak bertumbuk pula dia. Jadi makin sedih lah si Rahel nengok kejadian itu. Setelah selesai pemakaman, Louis pergi nidurin Ellie yang udah nangis 1 harian. Abis itu pas dia masuk ke kamarnya, di kasur udah ada si Samsul. Kambing lah, ngamuk pula kau. Udah geram kali si Louis ini. Mata Samsul udah kayak pentil naga berlampu. Setelah ngusir Samsul dari kamar, dan Rahel juga udah tertidur kecapean, dia kemudian ngobrol sama Jed. Jed tahu kalau Louis udah punya niat mau nguburin Gates di kuburan terlarang, biar anaknya bisa hidup lagi. Tapi Jed ngelarang dia buat ngelakuin hal itu, dengan nyeritain kejadian di masa lampau. Jadi dulu ya kan, pas selesai perang dunia, ada bapak-bapak yang kehilangan anak di medan perang. Karena sangat sedih, dibawanya lah ke kuburan suku Indian Micmac. Memang hidup lagi anaknya itu, tapi tingkah laku dia udah kayak zombie, karena suka ngebunuh orang dan memakan mayat. Dengan terpaksa, Jed dan warga ngebakar dia. Sak-sak rumahnya pun dibakar. Jadi kayak gitulah ceritanya. Jed merasa bersalah karena udah ngasih tahu kuburan terlarang itu, dan berharap Louis tidak melakukan hal bodoh itu lagi. Keesokan hari di bandara, Ellie dan Rahel pergi bersama bapak mamanya kembali ke Chicago dengan tujuan supaya perasaan Rahel bisa cepat pulih. Tapi Louis nggak ikut sama mereka karena ada urusan yang mau dilakuinnya. Balik dari bandara, ternyata si Louis udah dibawanya sekop dan cangkol buat gali kuburan si Gates. Udah nggak waras lagi otak si Louis ini, karena sayang kali dia sama Gates anaknya. Mendadak, sekali lagi Victor datang ngingatin kalau pembatas kuburan nggak boleh dilanggar. Si Ellie yang udah sampai di Chicago, dia mimpi buruk sampai keringat dingin. Dia ngasih tahu sama mamanya kalau dia mimpi tentang bapaknya yang mau melakukan hal buruk. Dan hantu Victor Pascoe juga datang ke dalam mimpi Ellie buat ngingatin untuk mencegah hal itu terjadi. Agar anaknya nggak khawatir, Rahel kemudian nelpon ke rumah. Karena telepon nggak diangkat-angkat, dia kemudian nelpon Jed. Tapi sama aja, Jed juga nggak tahu kemana si Louis. Ya tentu aja, ketika udah malam hari, Louis udah ngegali kuburan Gates. Saking sayangnya, sampai dipeluk anaknya itu. Kemudian dibungkus kayak lontong lah si Gates, dan bersiap dibawa anaknya itu ke kuburan keramat. Si Rahel yang masih di rumah bapaknya, dia digentayangin sama hantu kakaknya lagi. Seram kali kakaknya itu badannya kayak cicak kering. Ketawa-ketawa pula dia.
Kau biarkan aku dan Gates mati ya Rahel. Gitulah katanya. Ternyata si Rahel tadi cuma mimpi. Dan udah di dalam pesawat menuju balik ke rumah buat segera ngecek keberadaan Louis. Si Louis ya udah dalam perjalanan sambil bawa mayat Gates ke kuburan suku Indian Micmac. Rahel juga udah nyampe dan dia minjem mobil sewaan buat segera bergegas pulang ke rumah. Tapi sial kali dia, pecah pula ban mobilnya di tengah jalan. Mana udah larut malam ya kan? Gak berapa lama dia numpang sama mobil truk buat pulang ke rumah. Si Louis ya udah siap ngubur Gates. Mana terkejar lagi sama Rahel. Si Louis sambil bilang kayak gini, kembalilah pada ayah Gates. Abis itu baliklah dia ke rumah buat langsung tidur. Karena udah capek kali dia. Dan berharap besok pagi Gates udah hidup lagi. Gak berapa lama, saat tengah malam, dari bebatuan kuburan keramat muncul tangan bayi. Itu tangan si Gates. Dan dia udah hidup lagi. Gates pulang dan masuk ke dalam rumahnya buat ngambil pisau bedah bapaknya. Masih bayi padahal, tapi udah punya sifat psikopat. Setan. Abis itu di rumah si Jet, dia terheran. Kok ada bekas kaki kecil masuk ke dalam rumah? Jet udah ketakutan. Tahu dia kalau itu adalah jejak kaki Gates. Suara bayi pun muncul di dalam rumahnya. Itu kan suara ketawa Joker. Ngajak main Elbrondo pula si Gates ini. Diikuti dialah sampai ke lantai atas kamarnya. Saking ketakutan, dia sampai ngeluarin pisau buat jaga-jaga. Tiba-tiba si Samsul datang buat ngalihkan perhatiannya. Dan tiba-tiba, seret! Tersayat batang kaki si Jet. Keluarlah Gates nunjukin mukanya. Udah kayak boneka caki si Gates. Kecil-kecil tapi suka ngebunuh. Disayat mulut Jet. Sampai-sampai lehernya pun juga ikut digigit. Anjir, gila kali weh. Kelihatan nadinya ketarik. Mana ada cerita. Langsung matilah si Jet. Abis itu, akhirnya nyampe lah si Rahel. Pas mau masuk ke dalam rumah, mendadak ada yang manggil-manggil namanya dari dalam rumah Jet. Sambil muncul suara ketawa Gates. Ya tentu aja itu ngebuat Rahel jadi penasaran dan masuk ke rumah Jet. Samsul datang buat ngalangi dia pergi dari rumah itu. Pas udah di dalam, Rahel kena genjutsu. Dia ngeliat kakaknya lagi. Seram kali weh. Ini gara-gara kuburan keramat itu. Makanya si Rahel digentayangin. Setelah genjutsunya lepas, muncullah si Gates dengan baju kayak pakaian pesulap. Sambil bilang gini, aku punya sesuatu untukmu, Mami. Dikasih tunjuk pisau bedah sama mamanya. Si Rahel ya sangat terharu nengok anaknya hidup lagi. Pas mau dipeluk ya kan, jebret, dicucuk mata mamanya pakai pisau itu. Teriak-teriaklah si Rahel. Ngalah-ngalahin Caki kok Gates. Ngeri kali si Gates ini. Pagi pun tiba. Louis udah terbangun dari tidurnya. Awalnya dia tampak senang karena nengok ada jejak kaki lumpur di kamarnya. Udah hidup anakku, pikirnya. Dan dia langsung kaget karena pisau bedah udah hilang dari tas dokter. Muncul suara ketawa Gates. Dia lagi lari-lari di dalam rumah. Pas mau dicari sama Louis, tiba-tiba telepon bunyi. Dan itu dari mertuanya yang nanya kabar Rahel. Apakah dia udah tiba dengan selamat? Soalnya Ellie mimpi kalau mamanya udah mati. Langsung ditutup Louis lah teleponnya untuk langsung nyari keberadaan Gates. Pas mau ke bawah gudang, telepon bunyi lagi. Dan ternyata itu telepon dari Gates dengan suara bayi yang menakutkan. Dia ngasih tahu kalau udah bermain senang-senang dengan Jet dan mamanya. Dan dia sekarang mau main dengan bapaknya. Ngamuklah si Louis. Langsung disiapkan dia suntikan buat nyuntik mati si Samsul dan Gates. Dengan penuh emosi, pertama dia ngasih daging mentah sama Samsul. Setelah dikasih makan daging itu, Louis nangkap Samsul dan langsung ngasih suntikan. Mati kok kan kambing. Abis itu masuk dia ke dalam rumah. Si Gates nakut-nakutin bapaknya dengan suara ketawa yang menakutkan. Pas masuk ke dalam kamar, ketengok dia lah Jet yang udah jadi mayat dengan mulut yang udah kepotong. Dengan keringat dingin ketakutan, dia yakin kalau itu bukan anaknya lagi. Pas keluar kamar, buah! Muncul mayat Rahel yang udah tergantung.
Si Gates langsung lompat, menggigit tangan dan lengan Louis. Disayat berkali-kali badannya. Gila kali si Gates ini. Kecampak kok kan kambing. Si Louis langsung nyiapin suntikan. Pas si Gates nyamperin, langsung kena suntik lah si Gates. Curang kau, nggak adil. Beraninya main suntikan. Dengan keadaan oyong, dia terjatuh lemas. Dan kemudian Gates pun langsung mati untuk kedua kalinya. Biar arwah jahat juga ikut mati dan gak hidup lagi, Louis nyiram seisi rumah dengan bensin dan langsung ngebakar Samsul dan Gates. Dengan keadaan udah gak waras lagi, Louis ngebawa Rahel ke kuburan keramat buat dihidupin lagi. Dia pikir Gates jadi kayak gitu gara-gara dia ketiduran dan gak nunggu kebangkitannya. Abis si Rahel dikubur, dia nunggu kedatangan Rahel di rumahnya. Biar gak ngantuk, main kartu lah dia sendiri. Pas udah tengah malam, akhirnya Rahel hidup lagi dan udah nyampe di dalam rumah dengan keadaan mata yang udah bolong dan bercucuran darah. Louis sangat senang. Dia langsung nyipu Rahel. Saat mereka lagi asik cipuan, Rahel ngambil pisau yang ada di meja dan langsung dibunuhnya lah si Louis. Jebret! Film pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film Pet Sematary tahun 1989. Semoga kalian suka lah ya dengan ceritanya. Pesan yang bisa kalian ambil dari film ini, jangan main-main di kuburan.